Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibi da'wat al-qail fi mahkamil ayatil bayinat walikulli wijhatun huwa mualiha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Selaku hamba yang dhaif, sepatutnya lah di dalam mengawali segala aktivitas kita di muka bumi ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi, yang mana atas izinnya hingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesehatan dan umur panjang untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Setelah sekian lama, kita diperhadapkan dengan musibah COVID-19. Selawat dan salam, marilah senantiasa kita curahkan keharibaan junjungan kita, Nabiullah al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pemberi syafaat bagi umat manusia. Insya Allah syafaat beliau sampai kepada kita semua yang hingga saat ini masih tetap istiqomah menjalankan ajaran agama Islam. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan pesan-pesan agama dengan tema mempuasakan panca indera. Sahabat religi, bahwa sesungguhnya puasa merupakan panggilan khusus yang menunjukkan kedekatan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang beriman. Ketika kita dipanggil secara khusus dengan sebutan langsung, maka kita yang diseru akan merasakan getaran cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa kedekatan dan keintiman itu yang kemudian membuat kita mudah menerima isi seruan yang disampaikan setelahnya dan siap melaksanakan perintah yang terkandung di dalam seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggilan khusus untuk melaksanakan ibadah puasa itu sangat populer di dalam Al-Quran. Bisa kita lihat di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya puasa tersebut atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya mencoba membagi puasa menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu puasa orang awam. Level puasa ini adalah yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang atau sudah menjadi kebiasaan umum yang biasa-biasa saja, atau mungkin kalau dikasih skor itu nilainya baru good, belum very good, apalagi excellent. Praktek puasa yang dilakukan di level ini itu sebatas menahan haus, lapar, serta hal-hal lain yang membatalkan puasa secara syariah. Puasa yang kedua yaitu puasa orang khusus. Tingkatan puasa pada yang kedua ini disebut saumul khusus atau puasa orang-orang yang spesial. Level ini nilainya boleh dikatakan very good. Mereka berpuasa lebih dari sekedar untuk menahan haus, menahan lapar, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi mereka juga berpuasa untuk menahan pendengaran, penglihatan, lisan mereka, tangan mereka, kaki mereka, dan segala anggota badannya dari perbuatan dosa dan maksiat. Mulutnya
bukan hanya sekedar berhenti untuk mengunyah, tetapi juga menahan diri dari menggunjing, bergosip, apalagi memfitnah. Kalau zaman sekarang, mungkin termasuk juga menahan jari-jari agar kita tidak menyebar berita bohong atau berhenti menyebar berita-berita hoax. Sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kategori yang ketiga adalah puasa super khusus. Pada level ini, yang paling tinggi menurut klasifikasi Imam Al-Ghazali disebut saumul khususil khusus. Mereka tidak saja menahan diri dari maksiat, tapi juga menahan hatinya dari keraguan akan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Menahan pikirannya dari masalah duniawi, serta menjaga diri dari berpikir kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Standar batalnya puasa bagi mereka sangat tinggi, yaitu apabila terbersit di dalam hati dan pikirannya tentang selain Allah, seperti cenderung memikirkan harta dan kekayaan duniawi. Bahkan menurut kelompok ketiga ini, puasa dapat terkurangi nilainya dan bahkan dianggap batal apabila di dalam hati tersirat keraguan meski sedikit saja atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa kategori level ketiga ini adalah puasa para nabi, puasanya para sidikin atau mukarrabin. Sementara di level kedua adalah puasa orang-orang yang soleh. Sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita semua tergolong hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapat seruan khusus dalam berpuasa, masuk pada kategori puasa yang kedua dengan predikat very good yang sanggup mempuasakan panca indera kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.